Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anasya Putri Adesta dengan NIM 404 200020 Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul kontrasepsi hormonal. Pertama, ada pengertian kontrasepsi. Kontrasepsi adalah sebagai tindakan atau usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontrasepsi atau pembuahan dengan bahan baku preparat estrogen dan progesteron. Kontrasepsi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk pengaturan kehamilan dan merupakan hak setiap individu sebagai makhluk seksual. Selanjutnya ada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal merupakan metode kontrasepsi yang paling efektif dan reversibel untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi hormonal merupakan alat atau obat kontrasepsi yang bahan bakunya mengandung sejumlah hormon kelamin wanita, estrogen dan progesteron. Kadar hormon tersebut tidak sama untuk setiap jenisnya. Alat kontrasepsi hormonal termasuk dalam jenis meliputi suntik, pil, dan implan. Kemudian ada mekanisme kerja kontrasepsi hormonal. Yang pertama, mekanisme kerja hormonal estrogen. Menekan ovulasi pada efek hipotalamus mengakibatkan supresi pada FSH dan LH kelenjar hipofis. Kemudian mencegah implantasi. Keseimbangan estrogen progesteron tidak tepat menyebabkan pola endometrium abnormal, sehingga menjadi tidak baik untuk implantasi. Kemudian mempercepat transport gamete atau ovum. Transport gamete atau ovum dipercepat oleh estrogen disebabkan efek hormonal pada sekresi dan peristaltik tuba serta kontraktilitas uterus. Kedua, ada mekanisme kerja hormon progesteron. Menghambat ovulasi. Ovulasi dihambat karena terganggu fungsi proses hipotalamus, hipofis, ovarium, dan modifikasi dari FSH dan LH pada pertengahan siklus. Kemudian menghambat implantasi dapat dicegah bila diberikan progesteron pra-ovulasi. Kemudian yang terakhir ada mengentalkan lendar serviks. Kemudian ada macam-macam jenis pil. Yang pertama ada pil kombinasi, yang kedua ada suntik kombinasi, kemudian yang ketiga ada suntik progesteron, kemudian yang terakhir ada implan. Pil kombinasi. Manfaat pil kombinasi yaitu memiliki efektivitas yang tinggi atau hampir menyerupai efektivitas tubektomi. Bila digunakan setiap hari, 1 kehamilan per 1000 perempuan dalam tahun pertama penggunaan. Risiko terhadap kesehatan sangat kecil, tidak mengganggu hubungan seksual. Kemudian siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang atau mencegah anemia, dan tidak nyeri haid. Kemudian suntik kombinasi. Suntik kombinasi adalah sangat efektif untuk mencegah kehamilan 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan. Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak perlu pemeriksaan dalam, efek samping kecil, tidak perlu menyimpan obat suntik. Manfaat dari segi non-kontrasepsi adalah mengurangi sejumlah perdarahan, nyeri saat haid, dan mencegah anemia. C. Suntik progestin. Suntik progestin adalah metode kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung hormon progestin. Metode kontrasepsi ini memiliki 2 jenis kontrasepsi yaitu depomedroksiprogesteron asetat mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan sekali, dan deponerethisteron enatat atau deponoristerat mengandung 200 mg norethindron enantat yang diberikan setiap 2 bulan sekali dengan cara disuntik intramuskular. Yang terakhir ada implan. Implan merupakan metode kontrasepsi hormonal yang efektif, tidak permanen, dan tidak dapat mencegah terjadinya kehamilan antara 3 sampai 5 tahun. Implan tersedia dalam kemasan 2 kapsul yang masing-masing berisi 75 mg levonorgestrel
trail dalam kantong plastik steril dan tertutup. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang. Selebihnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.